jurusan IBM. Nah, mungkin saya lebih pengen tanya ke sisi fundingnya nih Pak. Kalau tadi kan Bapak udah bilang funding salah satu funder Bapak mungkin S-Venture seperti itu mereka melihat, kata Bapak tadi melihat seperti bisnis model Bapak, lalu market opportunity-nya. Nah, kalau cuma melihat dua kategori ini, bisnis model dan market opportunity, banyak e-commerce yang opportunity-nya kelihatan bagus banget tapi nggak ada funding. Ada juga yang ternyata udah di funding tapi ternyata nggak survive sekarang e-commerce-nya. Jadi key factor apa lagi sih dilihat oleh venture capital untuk invest di e-commerce? Sorry, tadi namanya siapa? Raymond dari? IBM. Oke, pertanyaan bagus ya Raymond. Jadi tentang funding. Jadi mungkin dari kalian yang ini saya nggak tahu ada berapa, mungkin ada 150 lebih. Siapa yang ngira bahwa e-commerce di Indonesia itu udah untung? Siapa yang bisa jawab e-commerce mana di Indonesia udah untung? Nggak tahu, nggak yakin. Jadi e-commerce di Indonesia masih banyak yang dalam tahap investment. Itu jawabannya. Nah, kenapa demikian? Karena kita masih, yang tadi Bapak bilang juga, kita sedang memupuk yang namanya customer base. Terkait sama pertanyaan Raymond, karena kita masih di tahap-tahap investment, kita membutuhkan apa yang kita sebut dengan funding. Funding itu ada pembiayaan. Jadi kita harus mencari orang-orang atau institusi yang percaya bahwa bisnis model kita itu bisa berkembang terus sehingga nanti kedepannya bisa berkesinambungan atau sustainable. Oke, caranya gimana? Kita selalu nge-pitch namanya. Mungkin beberapa dari kalian udah punya ide sekarang, lagi mikir cara nge-pitch-nya gimana. Tadi Raymond bilang yang pertama ketika dapat funding pertama, pasti melihat dari bisnis model. Bisnis modelnya kira-kira udah dilakukan di Indonesia belum? Yang kedua, potensinya. Kira-kira masyarakat Indonesia bakal suka atau enggak? Sebenarnya itu ada faktor-faktor lain. Tapi faktor-faktor lain ini biasanya lebih cocok di stage berikutnya. Saya ambil contoh, tim eksekusinya. Itu orangnya siapa di belakangnya? What have they done? Gitu. Nah kalau di Berry Benka, ya puji Tuhan juga kita punya tim yang dianggap oleh investor itu cukup mumpuni untuk membawa bisnis ini lebih maju ke depannya. Ada track record-nya lah gitu. Bukan istilahnya, misalkan saya waktu dulu fresh grad, saya mau langsung ke Venture, Wilson bakal bilang kayak, who are you gitu, lu mau ngapain gitu, good idea tapi eksekusi lebih penting. Pernah dengar nggak? Jadi average product with great execution is much better than great product with poor execution. Jadi execution itu sangat penting, tapi biasanya ditanya bukan di tahap ide awal, tapi ketika udah series A biasanya ditanya. Yang terakhir, yang paling penting adalah dari sisi ini, misalkan di Berry Benka nih, kita tuh selalu harus ada pembandingnya di luar negeri. Jadi investor tuh selalu nanya, kamu itu benchmarknya siapa? Jadi who do you want to be? Apa kamu ingin jadi diri kamu sendiri kayak Gojek? Tapi kalau Gojek ditanya, si Nadiem ditanya, ke ujung-ujungnya mau kayak apa? Mungkin sekarang dia bisa bilang, gue mau kayak WeChat. Tapi sebelum WeChat dia terkenal, mungkin dia juga bingung. Saya mau kayak Uber tapi motor atau apa gitu, karena belum ada. Kayak Berry Benka juga ditanya, kamu itu benchmarknya siapa? Kalau sekarang ditanya, jawabannya adalah kita itu pengen jadi kayak ASOS di UK. Mungkin ada yang pernah belajar di ASOS nggak? Belum ya? Jadi ada perusahaan UK namanya ASOS, ASOS. Itu fashion e-commerce, tapi 60% itu private label, produk sendiri. Kita udah 50% lah kurang lebih. Jadi kita pengen seperti mereka. Untuk men-summarize, yang penting adalah business model, opportunity di market, kecocokan sama kebutuhan masyarakat Indonesia. 3 adalah manajemen timnya, bisa eksekusi atau enggak. Dan yang keempat adalah apakah ada benchmark atau comparable di luar negeri yang udah sukses. Dan kalau udah sukses di sana bisa valuation-nya berapa gitu misalkan. Sehingga di sini kita bisa ukur-ukur, oh kalau di sana ternyata bisa segini itu, di sini kira-kira segini gitu. That's where the investors want to come in gitu. Karena udah ada case study-nya dari luar, itu sih. Itu simpelnya lah kurang lebih. Itu ya. Thank you. Masih ada sih satu ntar dari yang regular sini, sama satu dari online dulu sebentar ya Pak ya. Dari Nursal mau tanya, Mursal. Oh ya, dari Indra Arkan. Apabila menggunakan metode cross-dock, apakah tidak memakan waktu yang lebih lama karena akan ada proses pengiriman dari supplier ke Berry Benka, lalu proses QC, lalu packing dan pengiriman. Bagaimana Berry Benka mengatasinya?
untuk cross dock tadi memang pasti lebih lama dari pengiriman langsung. Kenapa? Karena barangnya memang nggak ada di warehouse kita. Jadi harus dikirim dari warehouse partner kita ke warehouse kita. Jadi jawabannya memang benar lebih lama. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita melihat bahwa biaya untuk melakukan itu masih lebih rendah dibanding biaya kita untuk bikin warehouse khusus dengan temperatur tertentu. Jadi kalau barang-barang yang butuh temperatur tertentunya banyak, mungkin worth it untuk kita buka warehouse dengan temperatur 21 derajat. Tapi kalau sedikit, tetap lebih worth it untuk simpan di tempat partner kita. Dan yang paling penting tadi saya belum jawab adalah untuk barang-barang yang cross dock biasanya kita batasin untuk perusahaan yang warehouse-nya tidak lebih dari 3 kilo dari warehouse kita. Jadi bisa langsung dikirim ke warehouse kita dalam waktu 1 hari. Itu sih. Jadi misalkan warehouse kita di Serpong, kalau warehouse partner kita di Bekasi kita nggak mau. Karena bakal ambil 1-2 hari. Itu aja sih. Oke. Dan terakhir, satu penanya terakhir. Mungkin Bapak. Oh. Ikut aja ya. Ini nggak komplain loh yang terakhir ya. Yang tengah ya belum? Yang tengah deh, yang tengah, yang topi putih. Selamat sore Pak, nama saya Henry, jurusannya IBM. Saya mau nanya seputar transfer nih. Kan kata Bapak tadi kan menanggulangi transfer kan agak ribet ya. Kebetulan saya pernah jualan juga, saya kena kasus penipuan. Kan namanya transfer kan pakai bukti gitu ya Pak. Nah, saya kebetulan menerima duit dari M-Banking. Nah, itu buktinya sama persis, sama kayak yang asli, tapi pas saya cek rekeningnya nggak masuk. Nah, kan kalau biasanya kan ada offline-nya juga kan, ada jam offline-nya. Nah, kebetulan itu pas lagi offline, nah sampai besoknya nggak masuk juga. Kira-kira solusinya gimana ya untuk menanggulangi itu? Supaya nggak ketipu lagi atau gimana? Terima kasih ya. Thank you. Jadi pertanyaannya tentang transfer ya. Jadi waktu itu ada offline itu karena kamu cek ke ATM gitu ya? Iya, banking itu jadi kirim buktinya gitu. Oke. Jadi yang kita lakukan adalah untungnya kita itu jual baju, barang-barang yang urgensinya itu tidak terlalu tinggi. Kalau Anda jualan tiket pesawat, itu urgensinya sangat tinggi. Jadi saya ambil contoh Traveloka versus BRI ya. Itu dulu kita di satu gedung. Traveloka call center-nya 24 jam kali 7 kali 365. Kenapa? Karena bicara hotel dan tiket. Itu beda 1 menit bisa beda harga dan bisa bikin customer marah-marah sekali. Kalau BRI untungnya baju kadang-kadang nggak urgent, tunggu sehari masih bisa. Sehingga kita kalau ada dispute kita bilangnya, mereka bilang udah transfer tapi kita merasa belum nyampe, kita nggak bakal kirim barangnya. Kita bilang mohon maaf tapi nggak bisa gitu. Kalau mau COD aja. Kalau COD kan Anda nggak perlu bayar dulu kan? Gitu. Itu biasanya kita kasih kayak gitu. Cuma saya tahu di Traveloka juga ada kasus-kasus seperti itu. Jadi istilahnya kayak fraud detection-nya itu harus lumayan robust. Kalau nggak salah BCA sekarang sudah bikin sistem di mana offline-nya itu cuma beberapa menit saja. Mungkin ada namanya BCA bisnis ya kalau nggak salah. Jadi nggak cuma M-Banking individual. Itu saya udah nanya ke BCA juga Pak. Buktinya kan sama persis. Untuk menanggulanginya gimana? Kan saya nggak tahu juga dari BCA. Ya, orang Indonesia ya, you and me, kita selalu nyari celahnya kan. Jadi pasti ada orang kayak gitu. Cuma tergantung barang yang kamu jual juga sih. Kalau yang very time sensitive, unfortunately itu salah satu challenge ya. Kalau di BRI BK, kita tetap pragmatik, kita nggak mau kirim barang dulu sebelum kita yakin uangnya masuk dan memang itu dari kamu gitu. Udah, satu lagi atau? Gimana Bapak masih udah dapat 3 penanya terbaik? Saya bisa pilih lagi, tapi kalau masih ada ini satu terakhir ya. Oke, boleh satu lagi dari Itu dari sana kan banyak. 3 siapa tuh 3? Nah ini nih 3 orang ini nih, salah satunya. Siapa nih? Nah itu. Nama saya Arwin, itu dari saya dari jurusan IBM. Saya pengen nanya, saya pernah mengunjungi suatu website Bukalapak. Itu ada jual promo, jual barbel. Barbel itu, bentar. Ini saya bingung soal di sini. Itu barbel satunya itu beratnya 5 kilo. Tapi tulisannya di situ free ongkir. Kalau misalkan ini toko dijual dari Jakarta kirim ke Riau, itu kan mahalan ongkirnya. Berarti barbel misalkan harganya cuma 20.000. Tapi misalkan itu harga ongkirnya 80.000, itu gimana Pak?
bagus banget. Oke, jadi agak mirip sama pertanyaan Mas tadi ya. Jadi yang pertama saya harus step back dulu. Kita harus semua sadar bahwa Bukalapak itu marketplace ya pertama-tama. Jadi barbelnya belum tentu ada di Jakarta sebenarnya. Cuma asumsi aja ada di Kerawang lah ya. Di Karawang, tapi yang beli dari Riau. Itu kan jauh pisan kalau orang sudah bilang. Nah, harganya 20.000, gimana mungkin itu bisa free ongkir kan? Jawabannya emang nggak mungkin. Tapi kenapa bisa gitu? Karena subsidi dari Bukalapak. Kenapa Bukalapak subsidi? Karena dia mau curi kamu dari Tokopedia. Kalau nggak gratis di Bukalapak, kamu kemana? Tokopedia kan? Kalau nggak Tokopedia kemana? Ke Shopee kan? Nah, mereka mau untuk barang-barang yang sama atau mirip, kita selalu yang terbaik. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang gabung ke perusahaan general e-commerce, seperti Lazada, Blibli, Tokopedia, Bukalapak, itu tuh mereka memakai yang suatu software kalau nggak salah namanya Pricebot. Jadi software ini mampu identifikasi setiap hari bahkan setiap jam produk yang kita punya itu mana yang lebih murah dari kompetitor, mana yang lebih mahal, dan dia bisa update price dengan sendirinya. Misalkan untuk susu Denko 500 ml di Bukalapak itu 30.000. Ketika jam 7 pagi saya upload 30.000 itu masih paling murah karena saya udah cek di Tokopedia 32.000, di Shopee 31.000, di Alfamart 32.000 gitu. Tapi namanya Alfamart juga pasti ngintip-ngintip kan. Wah di sana 30.000 cuy. Ya udah kita bikin 29.900. Terus kita warnanya, emang Bukalapak nggak tahu gitu. Dia juga udah punya software identifikasi lah, turunin dia. Kita mau gimana bos gitu. Sehingga akhirnya mereka itu perang harga. Tapi harganya kadang-kadang bukan di harga barangnya, tapi di ongkirnya. Atau cicilan 12 bulannya. Atau cashbacknya atau apanya gitu. Sehingga Bukalapak muncul yang harga nggak masuk akal. Sebenarnya harga masuk akal, ongkirnya nggak masuk akal. Kalau di Tokopedia, mungkin harganya nggak masuk akal, harganya Rp100, tapi ongkirnya suruh beli. Kayak gitu-gitu sih. Jadi emang itu strateginya. Oke. Oke. Sudah cukup Pak? Untuk Kalau yang mau nanya bisa email ke saya juga sih di danu@beribnk.com. Nanti pasti saya coba jawab. Moga-moga membantu ya kasih overview tentang e-commerce di Indonesia. Dan mohon maaf sekali lagi buat Venesia, ditunggu emailnya ke danu@beribnk.com. Kalau nggak saya minta email kamu dari panitia. Oke, itu aja deh. Yes, jadi email aja ke danu@beribnk.com. Anything, bisa tentang pelayanan dari BNK, bisa tentang produk, bisa tentang dunia e-commerce in general. Just shoot me an email. Oke, thank you. Terima kasih untuk Pak Danu untuk sesinya pada sore hari ini. Gimana teman-teman, cukup menambah informasi terbaru tentang e-commerce ya? Dan sesuai janji saya tadi, secara Bapak akan bagi goodie bag untuk 3 pertanyaan terbaik tadi. Goodie bag ini kayaknya menarik ya? Ya, isinya menarik ya? Nggak tahu sih, saya juga nggak tahu dapetnya apa. Tapi kita dapat lagi 3. Siapa yang mau nggak? Ada yang mau nggak 3 goodie bag? Ada yang mau? Wah, gampang banget. Tadi gimana caranya? Saya udah ngomong tadi. Ada yang punya apa? Ada punya handphone? Nah, sekarang boleh deh buka handphonenya deh. Download apps dari BNK. Udah, wah. Tinggal dibikin deh kalau gitu Pak. Iya. Download, udah follow. Sangat banget tadi Pani. Follow IG-nya apa? Dari BNK sama Binus. IG-nya apa dari BNK? Dari BNK. Kalau yang Binus, IG-nya apa yang Binus? Oke, lari 3 orang di depan. Cewek-cewek ya? Seriusan ini? Apa yang nanya tadi? Oke, tunjukin dulu dong handphonenya. Manggil Ibu Limsani selaku Head of Program International Business. Kebetulan ini banyak kan mahasiswanya Ibu Limsani dari Bisnis International Business Management.